sebelumnya. Padahal ini agenda perubahan iklim itu udah hampir 8 tahun ya, 9 tahun ya, ditandatangani oleh pemerintah. Harusnya dia bisa mengurangi sedikit demi sedikit saja polusi di Jakarta. Sedikit demi sedikit saja. Ya kan? Tidak seperti keadaan yang kita hadapi sekarang. Kita menjadi nomor satu kota paling polusi di dunia. Tapi Ya. apakah itu ter terkoordinasi dengan baik dan dipertanggungjawabkan oleh penerima-penerimanya? Dan bagaimana pemerintah yang menerima begitu banyak dana-dana hibah untuk perbaikan lingkungan itu? Apa kemajuan dari pekerjaan mereka? Mereka digaji dari dana-dana itu, apa bentuk tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosialnya itu yang harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Ngawa Podcast bareng Adi. Makasih Pak. Ketemu lagi sama Pak Daeng. Kita diskusi soal ini nih Pak. Ada di dalam amanah undang-undang APBN 2023 untuk mengurangi polusi dan debu itu masuk ke APBN ya Pak. Tanggapan Bapak gimana Pak? Apakah sudah dilaksanakan atau cuma sekedar kata-kata Pak? Ya, sebetulnya di setiap APBN kita itu selalu masuk ya, menyangkut progres tindak lanjut atas kesepakatan yang sudah dibangun oleh pemerintah di eh, berbagai perjanjian internasional atau pertemuan internasional, baik yang sifatnya binding maupun yang sifatnya sukarela, baik yang legally binding seperti perjanjian-perjanjian yang mengikat maupun yang sifatnya tidak mengikat. Sebagai contoh misalnya kita kan sudah menandatangani perjanjian UNFCCC ya, perjanjian mengenai kerangka kerja perubahan iklim, dan kita itu tahun 2016 kita sudah tanda tangani dan kita sudah meratifikasinya menjadi undang-undang. Jadi undang-undang tentang perjanjian internasional tentang perubahan iklim. Nah, ketika kita sudah ratifikasi menjadi undang-undang, maka itu menjadi kewajiban bagi pemerintah, bagi kepala negara, siapapun untuk menjalankan undang-undang itu. Karena undang-undang itu menyangkut satu protokol tentang kerangka kerja semua negara di dalam menurunkan emisi untuk mengatasi perubahan iklim. Dan kita sebetulnya sudah berjanji untuk menurunkan emisi itu secara bertahap. Mengurangi polusi tadi tentu saja di dalamnya ya, mengurangi polusi, membenahi transportasi, memperbaiki sistem transportasi, mengurangi polusi, dan mengurangi penggunaan energi fosil. Tapi ini semua gagal gitu. Setiap tahun gagal, setiap tahun gagal. Ingat loh, yang menandatangani perjanjian ini adalah Presiden Jokowi, UNFCCC. Dan yang berjanji itu adalah Presiden Jokowi di 2016. Sekarang sudah berapa tahun dari 2016 ke 2023 sekarang, ya kan? Sudah berapa tahun perjanjian itu ditandatangani, diratifikasi menjadi undang-undang, tapi gagal dilaksanakan pentahapannya. Sebetulnya ada banyak suara yang mengatakan, kita nggak perlu ikut perubahan agenda-agenda perubahan iklim itu. Yuk, kenapa nanda tangani? Kenapa ratifikasi menjadi undang-undang? Kenapa bikin komitmen internasional? Itu kan namanya Anda berbohong, membohongi orang sedunia. Maksudnya apa? Contoh misalnya terakhir di pertemuan G20. Pemerintah Indonesia itu berjanji kepada berbagai negara yang ikut G20 dan
berjanji akan menurunkan emisi, berjanji akan mencapai target perubahan iklim, berjanji akan mengurangi penggunaan energi fosil batu bara, ya kan, dan lain sebagainya. Maka perjanjian itu Indonesia masuk di dalam JETP setelah G20, namanya Just Energy Transition Partnership, yang diketuai Indonesia, anggotanya Inggris, Amerika, Jepang, ya kan. Tapi sampai sekarang tidak dilaksanakan. Nah, itu menjadi aneh, Indonesia ini menandatangani sesuatu tapi tidak mau dilaksanakan. Dan ketika mau dilaksanakan sibuk ngoceh di sini, ngocehnya misalnya ini memang aneh ya bernegara ini. Presidennya nandatangani perjanjian perubahan iklim, Khususnya menterinya malah protes, menteri siapa tuh lingkungan hidup, yang lingkungan hidup, Siti, Siti menyatakan Siti Nurbaya. Kita tidak bisa mengikuti agenda perubahan iklim. Kita tidak bisa menghentikan pembangunan infrastruktur hanya untuk mengikuti perubahan iklim lah. Presiden sedang menandatangani di sana, kok sampai ada yang protes. Anda juga yang menandatangani UNFCCC itu di Paris kan? Kenapa dia yang protes? Menteri Bahlil juga protes. Menteri Luhut mengatakan, ini kita mau nutup pembangkit batu bara. Siapa yang bayarin? Lah kenapa berjanji menutup kalau bisa, nggak punya kemampuan. Ini memang rada-rada aneh-aneh sih apa yang dilakukan di Indonesia ini. Orang-orang di luar negeri tidak tahu bernegosiasi dengan siapa untuk mendapatkan kalimat yang pasti yang merupakan pernyataan resmi politik Indonesia. Undang-undang tidak diikutin, ratifikasi perjanjian internasional tidak diikutin, omongan-omongan dan pernyataan-pernyataannya juga tidak bisa dipegang. Nah, sekarang ada pertemuan ASEAN. Di pertemuan ASEAN ini mengeluarkan janji yang sama. Ada ASEAN Indo-Pasifik. 3 perjanjian ASEAN Indo-Pasifik mengeluarkan perjanjian yang sama. Perjanjian untuk transformasi listrik, perjanjian ya, perjanjian untuk pembangunan infrastruktur hijau, mana dasar-dasar infrastruktur hijaunya di Indonesia, perjanjian untuk hilirisasi industri, ekosistem kendaraan listrik, mana kendaraan listriknya mana di Indonesia yang ada, nikel diekspor atau nikel yang dismelter yang diekspor, dan kita tidak tahu hasil ekspornya ada di mana, disimpan di mana, dan dimakan siapa. Kemudian kita akan merumuskan pembiayaan berkelanjutan, kita melakukan transformasi digital, semua itu seperti omong-omong kosong dan buang-buang waktu. Misalnya sekarang kalau mau digitalisasi yang sederhana aja, digitalisasi aja di energi fosil yang kotor. Satu, digitalisasi, komplitkan digitalisasi di penyaluran LPG 3 kilogram. Karena itu subsidinya 120 triliun, besar sekali, dan itu barang impor, impornya gede sekali, dan itu energi kotor. Ya, coba digitalisasikan supaya penerimanya jelas siapa dan tidak menjadi barang spekulasi dijual pemerintah cuma 4.500 per kilo, di bawah bisa 90.000 per 3 kilo. Ya kan bisa 60.000. Ini kan 2 kali karena lipatnya. kegagalan. Nah, digitalisasikan di solar, di solar. Solar juga gitu. Digitalisasikan supaya nggak jebol kuota. Pertamina nuduh perusahaan sawit, Menteri SDM nuduh perusahaan batubara, nuduh sawit menggunakan solar subsidi, tapi tidak dapat membuktikan dan tidak diusut secara tuntas. Nah, ini kan jadi hanya sebatas omong-omongan karena kegagalan program-program digitalisasi yang sekarang diperjanjikan lagi melalui perjanjian ASEAN. Coba bikin langkah konkret pemerintah agar punya legacy ke depan mengenai 3 agenda yang sekarang sedang dibicarakan di Indo-Pasifik ini. Ya, satu, gimana sih Anda mau membangun ekosistem kendaraan listrik dan infrastruktur hijau? 2, bagaimana sih merumuskan pembiayaan berkelanjutan mulai dari urusan JETP kemarin, Just Energy Transition Partnership, sekarang ada pembiayaan ASEAN inovatif yang berkelanjutan di ASEAN, kemudian transformasi ke ekonomi digital. Itu gimana sih peta jalannya? Kan hampir
apa istilahnya, seperti omong-omongan aja, nggak ada konkretisasinya, tidak ada kelanjutan daripada agenda-agenda yang sudah disepakati sebelumnya. Padahal ini agenda perubahan iklim itu udah hampir 8 tahun ya, 9 tahun ya, ditandatangani oleh pemerintah. Harusnya dia bisa mengurangi sedikit demi sedikit saja polusi di Jakarta. Sedikit demi sedikit saja. Ya kan? Tidak seperti keadaan yang kita hadapi sekarang. Kita menjadi nomor satu kota paling polusi di dunia. Nah, yang diakibatkan oleh mobil impor, BBM impor. Ya kan? Bangsanya sendiri tidak mendapatkan apa-apa dari kerusakan lingkungan yang lingkungan. ditimbulkan. Mm. Saya kira itu, Mas Adi. Iya. Jadi kalau undang-undang yang udah dibentuk itu nggak sampai sekarang ada realisasinya dong, Pak? Yaitu undang-undang ratifikasi perubahan iklim. Hmm. Jadi undang-undang ratifikasi perubahan iklim itu dilakukan pada tahun 2016. Hmm. Pemerintah meratifikasi. Nah, kalau ratifikasi berarti sudah mandatori, wajib dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka pemerintah bisa dimintai pertanggungjawaban di dalam negeri. Nah, secara internasional pemerintah sudah menandatangani, makanya pasti terus dimintai pertanggungjawaban di luar negeri. Katanya negara-negara lain juga tidak ada kemajuan di dalam agenda ini. Lah, kenapa kita tanda tangani dan kenapa harus berpikir negara lain tidak melakukan? Kita yang Lebih baik. menandatangani, yang sudah menyatakan diri, ya buktikanlah antara kata-kata dan apa yang Anda sepakati itu dengan perbuatan. Ngapain ngikuti perbuatan yang nggak benar gitu. Dan yang dilakukan oleh negara-negara lain. Itu Mas Adi, saya Terus rasa. kalau soal dana hibah gimana tuh, Pak? Kan banyak tuh, Pak, untuk dana hibah untuk materialisasikan lingkungan gitu loh, Pak, untuk hayati keragaman hayati dan pelestarian hutan. Itu kan bisa termasuk dari dana hibah tersebut. Apa nggak bisa digunakan itu, Pak? Iya, itu selama ini gimana pengelolaannya? Nggak transparan. Siapa yang Sebetulnya terima dana-dana? sebetulnya ada, Pak, itu dana hibah itu ada. Ya, pasti ada. Di APBN kan seperti itu disebutkan. Dana-dana hibah banyak sekali. Di JETP juga ada sebagian hibah, ada sebagian pinjaman. Di ASEAN juga nanti kerangkanya ada sebagian hibah, ada sebagian pinjaman. Tapi kalau uang-uang itu nyampe di sini, Habis. ini pengelolaannya tidak benar, tidak transparan, tidak terbuka. Harusnya dana-dana hibah semacam ini yang berasal dari publik internasional itu belum tentu loh dari negara maju loh, bisa jadi dari masyarakat internasional dikirim yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan, dikirim sebagai hibah ke Indonesia karena mereka peduli dengan lingkungan Indonesia. Tapi di sini disalahgunakan dan pengelolaannya tidak transparan. Coba sekarang transparankan aja pengelolaan dana-dana hibah ini semua dengan digitalisasi. Siapa penerima diumumkan nama dan alamatnya di mana, apa kemajuan dari pekerjaan-pekerjaannya. Sekarang era digital semua serba bisa. Nah, sekarang tinggal pemerintah mau nggak melakukan usaha-usaha untuk mendigitalisasikan dana-dana hibah di bidang lingkungan hidup ini bagi nama baik bangsa ini ke depan di tengah komunitas internasional, bukan di hadapan negara-negara ya atau di hadapan lembaga-lembaga pemberi pinjaman saja, tapi di hadapan komunitas internasional yang sebetulnya sekarang tingkat kepedulian terhadap masalah-masalah lingkungan hidup itu semakin tinggi di seluruh dunia, masyarakatnya Mas ya, bukan negara gitu. Jadi itu juga harus kita pelihara sebagai bangsa. Bukan kita membiarkan nama kita jelek atau kita sebagai bangsa yang tukang bohong, itu kan tidak boleh. Ya, kita lihat, kita buktikan saja. Sekarang mereka mau nggak transparan terhadap masalah-masalah itu. Buah hibah hampir ke seluruh penjuru datang ya. Iya, benar. Sungai, rehabilitasi sungai, Hmm. rehabilitasi bendungan, rehabilitasi Hutan, PLTA, mangrove, rehabilitasi hutan, mangrove, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tapi ya. apakah itu terkoordinasi dengan baik dan
dan dipertanggungjawabkan oleh penerima-penerimanya. Dan bagaimana pemerintah yang menerima begitu banyak dana-dana hibah untuk perbaikan lingkungan itu? Apa kemajuan dari pekerjaan mereka? Mereka digaji dari dana-dana itu, apa bentuk tanggung jawab moral dan tanggung jawab sosialnya itu yang harus kita perjuangkan, Mas Adi. Ya, mudah-mudahan aja Pak ya, diskusi ini bisa ada solusi yang terbaik untuk negara ini Pak. Jadi ada perbaikan lah terhadap lingkungan. Amin, amin, amin. Iya. Terus ada closing statement Pak. Ada poin apa yang perlu harus digarisbawahi untuk pelestari lingkungan ini Pak? Soalnya kan ini kalau nggak ditindaklanjuti bakalan panjang terus nih Pak efeknya gitu loh. Iya, iya, oke. Jadi begini, pemerintah itu sudah menandatangani perjanjian perubahan iklim itu tahun 2016. Dan tahun 2016 akhir itu meratifikasinya menjadi undang-undang. Artinya itu perjanjian sudah mengikat baik secara internasional maupun ke dalam, di mana pemerintahan manapun, karena kebetulan pemerintahan Jokowi yang menandatangani sendiri, maka pemerintahan ini pun harus konsisten di dalam menjalankannya. Lalu pemerintah juga sebagai G20 presidensi kemarin sudah menyepakati bergabung di dalam JETP, Just Energy Transition Partnership, yang juga memandatkan untuk melakukan langkah-langkah cepat di dalam mengatasi perubahan iklim, termasuk polusi udara Jakarta. Jadi bukannya pasca menandatangani JETP malah Jakarta makin buruk. Parah. Dan ingat tuh Presiden Jokowi, Anies Baswedan tahun 2021 itu dihukum loh oleh pengadilan karena masalah asap dan debu di Jakarta, sudah dijatuhin vonis pengadilan loh, dan mereka tidak banding loh dan mengaku bersalah. Tapi sejak 2021 sampai sekarang tidak ada kemajuan. Lalu sekarang pemerintah juga sudah maju dengan perundingan lagi di ASEAN, dalam kerangka ASEAN. Ada ASEAN Indo-Pasifik yang juga mereka menyepakati 3 agenda besar berkaitan dengan memperbaiki lingkungan, industri listrik, mobil listrik, lalu digitalisasi dan ekonomi yang lebih inklusif. Jadi itu mesti direalisasikan. Dan yang terakhir terkait dengan berbagai macam bantuan luar negeri yang dikirim ke sini, dana hibah untuk perbaikan lingkungan. Itu amanah publik internasional, harusnya dipertanggungjawabkan semuanya. Didigitalisasi, diumumkan kepada publik siapa penerimanya, apa kemajuan pekerjaan mereka, by name, by address, dengan nama dan alamat penerima-penerimanya. Jadi tidak sembarangan. Nah, demikian juga CSR BUMN yang untuk masalah-masalah lingkungan ini agar juga ditransparankan. Kemana itu lari-larinya itu? Dananya itu uang-uang CSR itu. CSR BUMN dan bantuan asing yang sebetulnya dialokasikan untuk perbaikan lingkungan Indonesia. Saya rasa itu, Mas Adi. Iya, oke. Berarti ada sedikit garis bawahi bahwa emang benar-benar lingkungan itu emang harus perlu dilestarikan dan butuh udara bersih juga sih Pak gitu. Semoga diskusi ini bermanfaat ya Pak ya. Jadi biar ada jangan sampai stuck gitu loh hanya di sini aja. Kasihan buat generasi kedepannya. Makasih Pak atas waktunya Pak. Semoga Bapak sampai ketemu lagi Pak atas diskusi-diskusi yang lain. Semoga sehat-sehat aja Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.